Assalamualaikum semuanya. Kali ini saya akan membahas mengenai bea materai akuntansi perpajakan. Apa itu bea materai? Dikutip dari laman DJP, bea materai merupakan pajak atas dokumen yang terutang sejak saat dokumen tersebut ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau diserahkan kepada pihak lain jika dokumen itu hanya dibuat oleh satu pihak. Lalu, siapa sih pihak atau subjek yang dimaksud bea materai? Pihak yang pertama adalah pihak yang menerima atau mendapatkan manfaat dokumen, kecuali pihak yang bersangkutan menentukan lain. Yang kedua, jika dokumen dibuat secara sepihak seperti kwitansi, bea materai terutang oleh penerima kwitansi. Yang ketiga, jika dokumen dibuat oleh dua pihak atau lebih, seperti surat perjanjian, masing-masing pihak akan terutang bea materai. Selanjutnya adalah fungsi materai. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai, disebutkan apabila fungsi materai adalah pajak dokumen yang dibebankan oleh negara untuk dokumen tertentu. Jadi pada dasarnya, bea materai adalah pajak atau objek pemasukan kas negara yang dihimpun dari dana masyarakat yang dikenakan terhadap dokumen tertentu. Karena itu, dokumen berharga yang dibubuhi materai akan dianggap sah selama memenuhi ketentuan pasal 1320 KUH Perdata. Jika dokumen tersebut ingin digunakan sebagai alat bukti di pengadilan, harus dilunasi bea materai yang terutang. Namun, bukan berarti setiap dokumen perlu dibubuhi materai kok. Jika tidak dibubuhi materai, tidak akan menjadikannya sebagai tidak sah, tetapi dokumen itu tidak dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Untuk dokumen yang dikenakan bea materai, yang pertama adalah surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata. Yang kedua, akta notaris termasuk salinannya. Yang ketiga, akta-akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah termasuk rangkap-rangkapnya. Yang keempat, surat yang memuat jumlah uang, di antaranya surat yang menyebutkan penerimaan uang, surat yang menyatakan pembukuan uang atau menyimpan uang dalam rekening di bank, surat yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank, surat yang berisi pengakuan bahwa utang uang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan. Yang kelima, surat berharga seperti wesel, pramas, dan aksep. Yang keenam, surat pembuktian di pengadilan, yaitu surat-surat biasa dan surat-surat kerumah tanggaan, surat-surat yang semula tidak dikenakan bea materai berdasarkan tujuannya jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain selain dari maksud semula. Mengenai nilai bea materai, jika sebelumnya kita mengenal nilai materai 3.000 dan 6.000, maka per tanggal 1 Januari 2021 hanya akan ada satu nilai materai, yaitu 10.000. Dalam dokumen yang memuat jumlah uang, materai 3.000 digunakan untuk nominal 250.000 sampai 1 juta dan materai 6.000 untuk nominal 1 juta ke atas. Maka untuk aturan baru, materai 10.000 hanya untuk nominal di atas 5 juta rupiah. Jadi, untuk nominal 250.000 sampai 5 juta tidak perlu menggunakan materai. Dan untuk dokumen yang berhubungan dengan penanganan bencana alam atau bersifat keagamaan dan sosial, tidak akan dikenakan biaya materai. Untuk pencatatan akuntansinya apabila terdapat transaksi mengenai bea materai, yaitu akun bea materai berada di sisi debit dan kas berada di sisi kredit. Sekian materi mengenai bea materai yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat untuk semua, dan saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.